여보, 강훈이 생각해요. 잡았다. 그치? 응, 덕분에. 왜 이래? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja, yang paling ditunggu-tunggu. Seperti biasa, inilah dia kelanjutan dari kisah drama Moving episode 14 dan 15 by Mimin. Nah, di episode 12 dan 13 kita udah puas melihat bagaimana kisah cinta orang tuanya si Bungsuk, Lee Mi Hyun dan juga Kim Do Sik beserta orang tuanya Jang Hee Soo, yaitu Jang Ju Won dan juga istrinya. Detail cerita dari mereka berempat itu benar-benar diceritakan, dan ayahnya Bungsuk itu kita belum tahu apakah udah meninggoy ataupun enggak karena dia tiba-tiba aja menghilang. Tapi yang cukup tragis adalah kisah dari ayahnya Jang Hee Soo yang harus kehilangan istrinya karena mengalami kecelakaan. Padahal mereka berdua baru aja memiliki buah hati mereka, yaitu Jang Hee Soo. Tapi sesuatu terjadi kepada istri dan juga anaknya sehingga dia harus benar-benar kehilangan istrinya. Nah, orang tuanya Bungsuk udah, orang tuanya Jang Hee Soo udah. Nah, sekarang berarti di episode 14 dan 15 kita akan lihat bagaimana kisah dari orang tuanya Lee Kang Hun. Tapi sebelumnya kita ke kisah Jang Ju Won sebentar nih. Setelah ditinggal sama istrinya, akhirnya dia tinggal berdua dengan anaknya Jang Hee Soo. Dan terpaksa juga dia keluar dari pekerjaannya sebagai PNS dan mendaftar lagi ke tempatnya Pak Min. Dan dengan gampangnya Pak Min pun menerima Jang Ju Won sebagai agennya lagi. Lalu kita flashback lagi ke tahun 2003. Inilah kisah orang tuanya Lee Kang Hun. Ayahnya yang bernama Lee Jae Man itu adalah orang yang polos banget sehingga orang manggil dia itu dengan sebutan si bodoh. Nah, kebetulan kedai-kedai mereka di sana kan mau digusur, jadi mereka meminta bantuan kepada Lee Jae Man untuk ikut memimpin pemberontakan itu, tapi istrinya tidak memperbolehkannya dan bilang bahwa itu tidak baik. Istrinya benar-benar mau menerima bagaimana keadaan dari Lee Jae Man, dan polosnya dia itu membuat istrinya semakin cinta kepada dirinya. Dia juga sebenarnya nggak terlalu lancar berbicara, tapi istrinya tidak pernah mempermasalahkan hal itu dan bilang juga sama Jae Man bahwa untuk menghindari orang-orang yang seperti tadi. Sebenarnya Jae Man juga takut banget kalau anak mereka itu seperti dia nggak lancar berbicara, tapi untungnya anak mereka itu tumbuh dengan besar, baik dan juga pintar. Kekuatan anaknya pun sama dengan dia, yaitu bisa berlari dengan kenceng banget, kecepatan penuh. Walaupun dia itu polos banget, tapi ketika keluarganya diganggu, terutama istri dan anaknya, dia itu bisa marah besar dan berubah menjadi monster yang benar-benar menakutkan banget. Hingga suatu hari nih, di kejadian ini istrinya diganggu sama orang lain dan dia tuh marah banget. Sehingga dia pun harus dibawa ke kantor Pak Pol untuk dimintain keterangan. Lalu istrinya mengatakan kepadanya untuk menenangkan dirinya. Dan dia bilang bahwa dia bersama anak mereka nantinya bakal datang ke kantor Pak Pol untuk menjemput dia. Hingga dia pun harus ditahan beberapa tahun, hingga beberapa tahun kemudian ketika anak mereka sudah besar, udah memasuki usia SD, akhirnya pulang ke rumahnya lagi dan diperkenalkanlah dia kepada anak mereka. Dan anaknya pun Kang Hun kayak heran, dan dia juga udah lama banget gak ketemu sama ayahnya dia. Dan ini untuk pertama kalinya setelah sekian lama dia memanggil dengan sebutan ayah. Walaupun setelah itu sebenarnya hubungan mereka berdua itu gak terlalu baik karena Kang Hun benar-benar kecewa sama ayahnya dia. Sementara itu Jang Ju Won mengurus anaknya Jang Hee Soo sendirian, tapi anaknya tidak pernah merasa kesepian dan selalu bahagia bersama dengan ayahnya karena ayahnya selalu baik dan juga perhatian banget sama dia. Nah, ketika ayahnya itu pergi bekerja, ayahnya menitipkan Jang Hee Soo kepada orang yang dipekerjakan sebagai pengasuhnya Hee Soo agar Hee Soo itu nggak benar-benar kesepian di rumah. Ya lumayanlah bantu-bantu keluarganya dia kan. Hee Soo juga udah paham banget dengan pekerjaan ayahnya yang sering banget bolak-balik.
Kemudian hubungan antara Lee Jae-man dan anaknya Lee Kang-hun itu berangsur membaik dan mereka berdua pun semakin dekat karena Kang-hun juga benar-benar kangen dengan sosok ayah dalam hidupnya dia. Jadi mereka berdua itu selalu sering bersama dan selalu setiap hari juga dijemput sama Jae-man ketika Kang-hun pulang dari sekolahnya. Kang-hun juga terlihat lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya ketika ayahnya belum kembali. Terus ada seorang anak yang bernama Sungwoo yang merupakan anak dari tetangganya Jae-man. Nah, di sini nih yang mungkin akan ada plot twist tentang anak tersebut yang bernama Sungwoo. Kita lihat nanti ya. Nah, seperti yang Mimi bilang tadi bahwa bakal ada pembongkaran paksa dari kedai-kedai tempat istrinya Lee Tae-man itu berjualan. Dan mereka pun melakukan demo besar-besaran untuk menentang pembongkaran tersebut. Dan mereka meminta lagi tuh kepada Jae-man untuk memimpin. Tapi istrinya bilang untuk jangan ikut campur karena dia takut kalau nanti dia mengeluarkan kekuatan super sehingga orang-orang menjadi curiga bahwa Jae-man ini memiliki kemampuan khusus. Nah, demo itu berlangsung hingga malam hari dan semakin tidak kondusif dan masyarakat di sana pun nggak mau kalau misalkan daerah mereka itu dibongkar karena itu adalah sumber penghasilan mereka. Tapi Pak Pol tetap memaksa. Masih ingat kan dengan anak yang bilang tadi bernama Sungwoo? Nah, dia itu juga sepertinya memiliki kekuatan khusus yang kita belum diberitahukan kekuatannya dia itu apa. Tapi keberadaannya selalu dilindungin sama ibunya dia seperti menyembunyikan sesuatu. Nah, Lee Jae-man itu khawatir banget karena istrinya belum pulang-pulang karena itu udah cukup malam. Dan dia bilang sama Kang-hun untuk bersabar sebentar, dia pergi mencari istrinya dulu. Tapi Kang-hun bilang sebelum jam 10 tolong pulang karena dia nggak mau khawatir kepada kedua orang tuanya. Ayahnya berjanji sebelum jam 10 dia bakal pulang. Nah, sesampainya di lokasi itu dia melihat bahwa istrinya udah dibawa sama Pak Pol ke dalam mobil untuk diangkut ke kantor Pak Pol. Nah, karena nggak terima melihat istrinya digituin, Lee Jae-man itu marah banget dan langsung menunjukkan kekuatannya di depan semua orang. Padahal istrinya udah berusaha ngelarang dia untuk jangan menunjukkan hal itu, tapi benar-benar dia nggak bisa menahan emosinya lagi karena orang yang dia sayang digituin. Istrinya menyuruhnya untuk segera pergi dari sana dan dia pun lari ke dalam bawah tanah. Kemudian Pak Min nelpon Jang Ji-woon untuk meminta bantuan karena ada masalah. Karena ada seorang monster yang mereka temukan sedang melakukan hal yang memporak-porandakan lokasi tempat rencana pembongkaran kedai-kedai tersebut. Jadi dia pun minta izin sama anaknya untuk berlaku baik selama dia pergi. Nah, karena Hee sudah ngerti pekerjaan ayahnya, jadi dia pun bilang ya udah nggak apa-apa. Dia pun bakal berjanji bakal menjadi anak baik dan nggak bakal pergi kemana-mana. Istri Jae-man meminta tolong kepada Pak Pol untuk jangan nangkap suaminya dan dia bilang bahwa suaminya emang sering kayak gitu dan dia pun bodoh dan juga susah dikasih tahu. Tapi Pak Pol nggak peduli. Ditambah lagi itu Pak Min kan udah nyuruh Jang Ji-woon untuk mengejar Lee Jae-man ke dalam bawah tanah. Ya udah, lalu Jang Ji-woon pergi ke sana dan setelah dia cari-cari akhirnya dia bertemu dengan yang dimaksud yaitu Lee Jae-man. Nah, itulah pertemuan pertama di antara mereka berdua. Jang Ji-woon bilang sama Lee Jae-man bahwa dia adalah orang yang datang untuk menangkap Lee Jae-man, tapi Jae-man gak mau dan dia pun kabur. Tapi Jang Ji-woon pun berusaha untuk nangkap si Jae-man dan akhirnya udah mereka pun adu mekanik. Sementara itu emaknya si Sungwoo, si anak yang mencurigakan tadi itu kehilangan Sungwoo karena udah nggak ada lagi di rumahnya karena kan dia disuruh anaknya itu untuk stay di sana, tapi anaknya udah menghilang dan dia minta bantuan sama Pak Pol untuk mencari di mana keberadaan anaknya karena kayaknya nih dia bilang bahwa anaknya itu pergi ke dalam bawah tanah. Pertempuran antara Jang Ji-woon dan juga Lee Jae-man itu terus-menerus berlangsung karena mereka berdua itu memiliki kekuatan yang hampir sama rata. Nggak ada satupun yang mengalah di antara mereka berdua hingga mereka terhenti ketika mereka mendengar suara seorang anak yang meminta tolong. Yang ternyata itu adalah Sungwoo yang hampir aja tenggelam. Lalu mereka berdua menghentikan pertempuran mereka dan fokus untuk menyelamatkan Sungwoo pada saat itu.
Dan ketika Pak Pol sampai di sana, Jang Jun menyuruh kepada Lee Jae-man untuk segera kabur dan dia pun keluar bersama dengan Sunggu. Dan si Pak Min otomatis marah sama Jang Jun karena dia nyuruh Jae-man itu untuk pergi padahal kan disuruh tangkap sama dia. Setelah itu Lee Jae-man pulang ke rumahnya dan menjelaskan semuanya kepada Kang Hun. Lalu Kang Hun bertanya-tanya kemana ibunya. Jae-man cuma bisa nangis dan langsung meluk anaknya. Lalu anggotanya Pak Min datang ke sana. Nah karena Pak Min ngerasa bahwa kayaknya Jae-man ini nggak bisa direkrut nih untuk anggotanya dia. Ya udah, angkut aja dia ke kantor Pak Pol karena nggak ada gunanya. Nah tapi ketika dia pergi, akhirnya dia melihat kekuatan yang dikeluarkan sama Kang Hun. Nah dari sanalah si Pak Min tahu bahwa ternyata kemampuan mereka itu diwariskan kepada anak-anak mereka. Karena itulah Jang Jun jadi khawatir banget sama anaknya dia dong. Setelah itu dia pulang ke rumahnya dan langsung segera pindah dari sana karena dia nggak mau si Pak Min bakal merekrut anaknya juga. Dia nggak mau anaknya ikut terlibat dengan pekerjaan yang dia jalani selama ini. Ya udah, dia pun langsung pergi dari sana dan menghilang seketika. Itulah kita balik lagi ke masa yang sekarang, makanya dia menghilang dan pensiun secara tiba-tiba dan sekarang berjualan ayam. Dan anaknya pun Jang Hee-soo sudah tumbuh besar dan juga cantik, dan pada saat itu Jang Hee-soo bercerita tentang Kang Hun. Dan ada perkataan Kang Hun kepadanya mengingatkannya dengan ibunya. Nah karena Jang Hee-soo bercerita tentang ibunya yang membuat Jang Jun tuh jadi teringat lagi sama istri yang paling dia sayangin dan dia pun ya ikutan sedih lagi. Nah ini kita agak flashback sedikit lagi ya. Jadi kenapa si kepala sekolahnya itu disuruh sama si Pak Min pergi ke sekolahnya Jang Hee-soo dan kawan-kawannya. Ternyata dia tahu bahwa semua mereka yang memiliki kekuatan super itu juga nurun kepada anak-anak mereka. Sebenarnya nih, dia tuh bisa nyelamatin emaknya Hee-soo waktu ngalami kecelakaan. Tapi dia malah berdiam diri di mobil karena tugas dia cuma mengamati aja. Jadi ya udah, emaknya Hee-soo nggak bisa diselamatkan setelah itu. Jadi dia meminta kepada si Pak Min untuk dia menyatukan di sekolah anak-anak dari orang-orang berkekuatan super itu agar dia bentuk kembali untuk dia rekrut kembali bersama dengan mereka. Awalnya si Pak Min nggak tahu kalau misalkan para superhero itu memiliki anak-anak, tapi ternyata dia akan mengamatin semuanya dan dia sampaikan kepada si Pak Min untuk merekrut mereka semua. Nah mulai dari sanalah si bapak itu menjadi kepala sekolah di sekolahnya Jang Hee-soo DKK. 만 노출되면 그 순간에 전 세계를 쫙 퍼져. Oke, kita balik ke masa sekarang lagi. Nah video tentang anak-anak mereka itu Jang Hee-soo, Kim Bung-suk dan juga Lee Kang-ho itu tersebar, makanya mereka menjadi khawatir dan bakal pergi ke sekolah anak-anak mereka untuk mengkonfirmasi tentang hal itu. Ditambah lagi si Bang Ki-soo yang juga curiga ketika dia melihat lokasi kejadian bahwa wah kayaknya ada sesuatu hal yang aneh dengan hal itu. Ditambah lagi ketika dia sempat kesakitan, nih bapak gurunya malah ngebiarin. 뭐가 그렇게 다르냐? Dan sepertinya Bang Ki-soo juga memiliki kekuatan super karena ketika dia bilang sama Kang Hun bahwa Kang Hun tuh nggak berbeda dengan dia. So mungkin dia juga punya kekuatan super yang selama ini juga masih dia sembunyikan. Terus Kang Hun juga masih berusaha mendekati Jang Hee-soo karena kan memang dia disuruh untuk lebih akrab dengan Hee-soo. Nah Hee-soo pun karena udah diselamatin sama Kang Hun, dia berterima kasih. Tapi ketika dia bertanya apakah Kang Hun memiliki kekuatan super juga, Kang Hun diam aja dan Hee-soo bilang ya udahlah kalau nggak mau cerita. Terus dia cerita kepada Hee-soo 3 tahun yang lalu itu dia ketika mau berangkat seperti biasa orang tuanya itu selalu melihat dirinya ketika dia mau berangkat sekolah, terutama ayahnya yang setelah kejadian itu nggak pernah ngapa-ngapain. Dan ternyata si bapak kepala sekolahnya juga cerita sama dia siapa ayahnya dan apa kekuatannya. Bahkan Kang Hun itu yang disuruh sama si Pak Kepsek ini untuk masuk ke SMA mereka yang sekarang. Karena dia mau merekrut si Kang Hun ini untuk bekerja dengan Pak Min. Dia juga menjanjikan bahwa itu dapat menghapus semua kesalahan-kesalahan yang udah dilakukan ayahnya sebelumnya. Sementara itu anak yang memiliki akun YouTube yang udah menyebarkan video tentang kekuatannya Kang Hun dan juga teman-temannya itu akhirnya
kameranya disita untuk dihilangkan video-video tersebut karena nggak boleh nyebar gitu aja. Terus dia juga melaporkan sama si Pak Guru ini, guru olahraganya, kalau semua itu udah aman terkendali. Dan juga udah dipastikan akun YouTube dari si siswa itu udah nggak ada lagi. Lagi dan lagi juga Mimin masih curiga nih sama si Mbak tukang bersih nih karena pasti ada sesuatu sama dia. Di sisi lain Kim Bung Suk itu dia merenung banget karena dia itu memikirkan perkataannya kepada ibunya tentang ayahnya, ditambah lagi dia melihat Jang Hee-soo dan juga Lee Kang-hoon itu datang berdua, tambah menggalaulah dia. Walaupun sebenarnya Kang-hoon itu udah mencoba deket juga sama si Bung Suk, tapi kan karena mereka saingan dia nggak mau dong. Nah, Jang Hee-soo juga disuruh berhati-hati sama Bang Ki-soo tentang orang-orang yang ada di sana karena jangan pernah mempercayai siapapun di sekolah itu. Sepertinya dia memang tahu sesuatu. 왜 그래? 너 물가 방은? Setelah itu Jang Hee-soo balik lagi ke kelasnya dan dia pun bertanya sama Bung Suk kenapa Bung Suk tuh seharian kayak bad mood terus. Tapi Bung Suk bilang dia nggak kenapa-napa. Dan sebenarnya Hee-soo tahu kalau Bung Suk tuh cemburu ketika melihat Kang-hoon menyelamatkan dirinya. Sedangkan Bung Suk tuh nggak bisa gitu ataupun telat. Nah, untuk membuat si Bung Suk nih balik lagi moodnya, Jang Hee-soo pun langsung megang pipinya dan Bung Suk pun hampir terbang. Tapi untung aja diturunin lagi sama Hee-soo dan dikasih pemberat menggunakan tasnya dia. Nah, setelah itu mereka berdua pergi pulang bersama dan juga langsung cerita-cerita. Karena hari itu juga termasuk dingin dan Hee-soo bilang dia nggak terlalu kedinginan dan dia juga nggak mau jaketnya si Bung Suk karena dia takut Bung Suk kedinginan. Ya udah Bung Suk kasih power bank kepada Hee-soo biar Hee-soo juga ngerasa lebih hangat. Dan Hee-soo pun menambahkan pemberat ke tasnya Bung Suk agar dia nggak terbang kalau misalkan salting. Sementara itu para orang tua mereka termasuk orang tuanya Bung Suk sama orang tuanya Jang Hee-soo lagi mempersiapkan diri untuk pergi ke sekolah anak-anak mereka karena mereka khawatir banget setelah melihat video yang udah tersebar. Jadi mereka harus mengkonfirmasi langsung apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana nantinya nasib anak-anak mereka karena kan sudah persiapan untuk memasuki bangku perkuliahan. Jadi mereka nggak mau kalau misalkan anak-anak mereka nggak bisa masuk ke kuliah perkara itu. 분명이요. Seperti biasa, Kim Bung Suk dan juga Jang Hee-soo pulang naik bus dan juga Bung Suk ngebayarin Jang Hee-soo lagi. Tapi Hee-soo bilang dia udah punya HP kok jadi nggak perlu dibayarin. By the way, mereka diikutin sama seseorang tak dikenal yang membuat si Pak Supir pun jadi curiga dengan orang tersebut. Karena dia juga sering menatap ke arahnya Bung Suk dan juga Hee-soo. Ditambah lagi kartunya itu nggak berfungsi tapi karena tampangnya menyeramkan jadi si Pak Supir bilang ya udah sekali ini aja dikasih gratis. Tapi dia melihat memang ada agak lain sama orang itu. Terus si Bung Suk malah asik menceritakan tentang orang-orang berkekuatan super yang membuat Hee-soo tuh jadi khawatir karena kan baru aja kesebar video mereka gitu. Dan bener aja dong orang yang ikutin mereka itu memiliki fotonya Jang Hee-soo dan juga Lee Kang-hoon. 아니고 Wadaw. 학부모인데요. 무슨 일로? Lee Mi-hyun akhirnya sampai ke sekolahnya Bung Suk yang awalnya dia nggak dibolehkan masuk karena kan nggak boleh sembarangan orang masuk ke sana. Tapi setelah dijelaskan bahwa dia adalah orang tua Kim Bung Suk, ya udah si bapak penjaga pun mengizinkan Lee Mi-hyun untuk masuk. Setelah itu dia memberitahukan kepada Bung Suk bahwa dia bakal pulang telat karena ada urusan. Nah, Jang Hee-soo juga ditelepon sama ayahnya untuk bilang pulang duluan aja dan juga makan duluan aja karena ayahnya juga memiliki urusan. Jadi orang tua mereka itu sama-sama tidak bisa pulang cepat pada malam itu. Ayahnya Jang Hee-soo juga sampai di sekolah tidak berbeda jauh dengan Lee Mi-hyun. Nah setelah itu si kakek penjaga sekolah terlihat melaporkan kepada orang lain. Wah betul dong dia juga anggotanya Pak Min kayaknya. Lee Mi-hyun menemui si Pak Choi, guru olahraganya Jang Hee-soo dan juga Kim Bung Suk. Dia bertanya tentang apa yang terjadi di sekolah. Lalu si Pak Choi bilang bahwa ya itu juga kejadiannya udah gak terlalu dipermasalahkan, videonya juga udah hilang dan juga mereka pun gak akan dipermasalahkan ketika masuk ke dalam kuliah. Toh itu juga gak terlalu mempengaruhi untuk masuk ke kuliah karena kan udah gak ada dibahas lagi tentang hal itu. Apalagi Kim Bung Suk yang nilainya juga cukup bagus untuk masuk ke universitas.
Sementara itu Bang Kisu ternyata masih di sekolah dong. Dia ternyata mendengarkan percakapan si kepala sekolah dengan gurunya yang ini. Karena dia itu curiga sama si gurunya sedang menyelidiki sesuatu. Jadi dia sengaja ngumpet di kamar mandi untuk mendengarkan percakapan mereka. Dan untung aja ketika gurunya mau ngecek ke toilet, ayahnya Jang Hisu itu datang dan teralihlah perhatian dari si gurunya itu. Dan dibilang bahwa dia mau bertemu dengan gurunya Jang Hisu untuk membicarakan tentang kejadian video yang udah tersebar. Dan dia juga mau melihat ke lokasi kejadian. Dan ternyata si gurunya itu memiliki ruang rahasia yang ternyata itu penuh dengan CCTV dong. Tapi itu CCTV-nya diketahui sama Lee Mi-hyun dan juga Jang Ju-won. Jadi mereka tahu bahwa dua orang itu, guru-guru itu adalah orang-orang yang disuruh sama si Pak Min. Bahkan mereka juga tahu posisi-posisi kamera yang sedang mengintai mereka. Yang membuat guru-guru itu jadi kaget banget dong. Kenapa para agen itu bisa tahu apa yang mereka lakukan. Terus kan masih ingat dong tentang si bapak ini kan, Kim Dok Yun, yang disuruh untuk ngekill para orang-orang berkekuatan super untuk menggantikan si Frank. Dan dia sekarang udah sampai di Korea dan dia pun bakal siap untuk memburu orang-orang berkekuatan super. Sementara itu tempatnya Bungsuk dan juga Jang Hisu, si bapak supirnya tiba-tiba aja berusaha untuk membuat bus itu tidak stabil untuk membuktikan apakah orang yang mencurigakan tadi memiliki kekuatan super juga ataupun tidak. Dan ternyata ketika dia menggoyang-goyangkan bus itu, si bapak tadi nggak kenapa-kenapa. Nah, kira-kira apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dan siapakah si bapak yang mencurigakan itu? Kita lihat bagaimana kelanjutan kisahnya di episode 16 dan 17 minggu depan. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.